Hai semuanya, tetap semangat ya jelang pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat! Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 1. Pengertian surat dinas dan pribadi. 2. Fungsi surat dinas dan pribadi. 3. Contoh surat dinas dan pribadi. 4. Perbedaan surat dinas dan pribadi. Pernahkah kalian menulis surat dan mengirimkannya ke teman? Atau menulis surat dinas untuk suatu instansi? Pasti keduanya memiliki format dan tampilan yang berbeda. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Mari menyimak video pembelajaran mengenai surat dinas dan surat pribadi dengan baik. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan memberitahu maksud pesan dari si pengirim. Itulah definisi dari surat. Dari mendengar definisi tersebut, apakah yang kalian ketahui mengenai surat pribadi dan surat dinas? Surat resmi, surat yang berisi kop surat dan nomor surat, Bu. Surat dinas menggunakan bahasa baku, Bu. Surat pribadi ialah surat undangan ulang tahun, Bu. Surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari, Bu. Ya, jawaban kalian semua sangat tepat sekali. Untuk memahami lebih lanjut mengenai surat pribadi dan surat dinas, dengarkan ya penjelasan berikut ini. Halo rekan-rekan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai surat pribadi dengan surat dinas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain. Oleh karena itu, bahasa surat pribadi merupakan bahasa sehari-hari, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Kemudian, adapun dari surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang ditunjukkan oleh perseorangan atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Nah, kemudian adapun fungsi dari surat dinas dan surat pribadi, yaitu fungsi dari surat pribadi yaitu yang pertama, menanyakan kabar. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mengundang orang ke acara non-formal. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menyampaikan pesan pribadi, dan fungsi keempat yaitu sebagai tujuan komunikasi pribadi yang lainnya atau yang lain. Kemudian adapun fungsi surat dinas yaitu yang pertama sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Kemudian adapun fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengingat, karena surat ini bisa dijadikan arsip bagi suatu instansi. Kemudian adapun fungsi yang ketiga yaitu sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai alat bukti perjanjian. Nah, selanjutnya kita beralih pada contoh surat. Nah, kalian bisa lihat pada contoh surat yang telah saya tayangkan pada video berikut ini. Nah, berikut bisa dilihat struktur surat pribadi beserta contoh dari surat pribadi. Nah, dalam tayangan contoh tersebut terdapat tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian terdapat tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, kemudian identitas sang pengirim. Kemudian contoh dari surat dinas. Adapun struktur surat dinas yaitu yang pertama kop surat, kemudian terdapat tanggal surat,
nomor surat, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan stempel, kemudian terdapat tembusan. Nah, selanjutnya ada pun perbedaan dari surat pribadi dengan surat dinas, yaitu yang pertama dari segi tujuan. Surat dinas memiliki tujuan yaitu untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sedangkan surat pribadi memiliki tujuan untuk keperluan pribadi antar satu orang dengan orang lain. Kemudian dari segi struktur, surat dinas memiliki kepala surat dan nomor surat, sedangkan surat pribadi tidak memiliki kepala surat dan nomor surat. Struktur lainnya tidak jauh berbeda di antara keduanya. Adapun perbedaan dari segi bahasa, yaitu surat dinas menggunakan bahasa baku, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak formal, tetapi sopan dan ragam bahasa yang digunakan bergantung pada penerima surat. Kemudian, perbedaan dari segi sapaan. Nah, surat dinas memiliki kata sapaan formal seperti yang terhormat Direktur PT Indofood. Kemudian, sedangkan surat pribadi memiliki sapaan yang bersifat friendly, seperti halo, hai, selamat pagi, dan lain-lain. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan bisa mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Sudah pahamkah tentang video pembelajaran surat dinas dan surat pribadi? Jika kalian belum memahami, silakan mengulang video pembelajaran ini lagi. Jika kalian sudah paham, coba kerjakan tugas berikut ini, yaitu menjawab kuis yang terdapat pada link berikut ini dan membuat satu surat pribadi atau surat dinas. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.